Ada banyak yang marak terjadi hari-hari ini, yaitu pelecehan seksual dan perbuatan mesum. Stand by. 3, 2, 1, action. Menjadi sesuatu yang perlu diprihatinkan nih ya, karena dalam zaman ini bukan cuma orang-orang yang generasi muda saja, tetapi juga generasi tua yang terutama menjadi predator buat mereka yang masih muda. Pernah dengar nggak ada seorang guru di sebuah tempat bernama Gorontalo itu melakukan perbuatan mesum terhadap muridnya gitu ya, dan ternyata korbannya ini atau muridnya adalah seorang murid yang mana tidak punya orang tua alias yatim piatu. Dan Umur berapa? Tunggu. murid SMA kali ya. Jadi sekitar ya mungkin sekitar antara Belasan tahun. 15, 16, 17 tahun lah ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan bahwa inikah wajah daripada pendidikan di Indonesia. Waduh. Ya gimana ya, memang kalau di Alkitab kan kita udah diperingatkan bahwa Ya. hari-hari akhir itu nanti akan menjadi hari-hari yang jahat. Betul. Orang akan bertambah jahat, memikirkan diri sendiri gitu kan. Dan the last defense atau pertahanan terakhir itu memang adalah keluarga. Apalagi keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat gitu Betul, kan. Jadi betul. kalau keluarga masih lengkap, masih ada papa, mama, anak-anak ya kan. Tugas kita sebagai orang tua itu adalah mengajarkan kepada anak-anak bagaimana supaya jangan sampai mereka menjadi korban pelecehan seksual. Betul, ada beberapa langkah nih yang bisa kita ambil. Yang nomor satu apa? Pendidikan seksual dari usia dini. Ya, Jadi maksudnya sejak anak-anak kecil itu mulai diajarkan gitu lah ya. Kira-kira kalau mereka udah mulai sekolah lah, masuk sekolah. Karena kan itu artinya orang tua udah mulai ngelepasin mereka kan. Ada jam-jam tertentu di mana mereka terpisah dari orang tua. Nah itu mereka perlu dibekali supaya tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri. Misalnya kalau ke toilet nggak boleh ada orang lain yang menyentuh bagian-bagian vital, bagian-bagian privat itu ya kan. Kecuali dia atau orang yang caretaker gitu, yang membantu misalnya gitu kan. Tapi selain daripada itu nggak boleh. Jadi cuman boleh orang tua atau susternya gitu kan. Tapi kalau orang asing di bagian-bagian tubuh yang tertutup yang dipakein celana dalam atau dipakein bra, nah itu nggak boleh disentuh sama siapapun juga gitu. Aku percaya gini loh, dalam pendidikan seks usia dini ini adalah tugas daripada orang tua. Jadi di dalam masa tumbuh kembangnya anak-anak kami minimal ya, ini ada 3 kali pendidikan seksual yang kita sebagai orang tua ini harus duduk sama mereka, kemudian ngomong-ngomong secara sangat serius tentang seksualitas itu apa. Ya, yang pertama tentunya ketika mereka masih bahkan mungkin masih usianya dini tadi, Debbie ngomong tentang baju Sebelum dan yang sekolah, lain-lain. Kemudian yang kedua biasanya kalau mereka sudah berusia, di-repeat lagi ketika mereka sudah Mau mulai remaja. puber ya. Kalau perempuan ditandai dengan menstruasi dan kemudian kalau tentunya laki-laki dengan mimpi basah. Dan kemudian yang ketiga, ini adalah ketika anak-anak udah lebih dalam lagi, mereka udah mulai ngerti tentang lawan jenis, mulai pacaran, ditaksir orang, ini harus duduk lagi untuk diingatkan lagi. Nah tentunya di antara ini ada juga omongan sehari-hari, repeat again, sehingga anak-anak sadar dan tahu bahwa ini sudah terinternalisasi. Jadi radar mereka itu akan mulai hidup ketika ada orang-orang yang bermaksud yang tidak baik terhadap kehidupan mereka. Jadi anak diajarkan untuk deteksi dini. Yang kedua apa? Untuk membantunya juga orang tua bisa pakai buku-buku. Karena ada buku anatomi tubuh yang gambar-gambar kartun gitu. Maksudnya buku yang tentang my body tapi khusus untuk anak-anak gitu. Supaya mereka bisa mengerti gitu lebih jauh gitu ya. Betul. Terus yang kedua adalah rekayasa lokasi. Maksudnya itu rekayasa lingkungan kayak sekolahnya di mana, itu orang tua harus tahu, harus pergi survei, harus melihat sekolahnya gitu kan. Dan tempat les misalnya. Jadi orang tua bisa mengantisipasi hal-hal yang bahaya itu apa gitu. Dan memberitahu kepada anaknya misalnya, kamu kalau ke toilet itu jangan pernah pergi sendirian, tapi harus sama teman misalnya gitu. Karena bisa aja nanti dia akan dimangsa ketika pergi ke toilet sendirian karena jaraknya agak jauh, terus tidak ada jauh dari pantauan, misalnya lepas dari CCTV kamera. Nah itu isu-isu yang bisa kita naikkan juga untuk sekolahnya supaya paham gitu. Ini kayaknya bahaya deh. Kenapa daerah toilet tidak terkontrol oleh siapapun juga gitu. Betul. Tapi juga kita perlu tahu juga istilahnya gini loh, predator ya. Predator itu ada di mana-mana. Predator bisa juga anggota keluarga kita, bisa juga orang yang bekerja untuk kita.
ya. Misalnya bahkan maaf nih, pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, bahkan drivernya ya. Jadi aku pernah dengar satu kesaksian atau suatu cerita bagaimana ternyata anak cewek ini istilahnya dilecehkan seksual mulai dari dia SD oleh drivernya yang dipercaya oleh orang tuanya loh. Ya, jadi ini berbahaya sekali dan bahkan sampai SMA gitu dan istilahnya traumatik banget gitu. Dan kemudian berarti apa? Masalahnya di zaman sekarang sudah menjadi tuntutan, papa harus bekerja, mama pun harus bekerja. Jadi kedua-duanya sangat aktif dan tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Makanya itu orang tua jangan cuman asal bekerja. Ini masuk yang nomor 3 nih ya. Orang tua harus meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Kita tahu bahwa biaya kehidupan sekarang mahal banget nih ya. Tetapi mau nggak mau orang tua harus istilahnya minimal sebulan sekali lah. Masa sih nggak bisa ngantar anak sekolah gitu, nemenin anak. Sehingga orang tua bisa tahu rasanya jadi anak itu bagaimana ketika pagi-pagi bangun, kemudian istilahnya on the way ke sekolah, apakah termasuk kalau sekolah naik kendaraan umum pun, cobalah ditemenin anak itu naik kendaraan umum. Karena istilahnya predator sekali lagi ada di mana-mana. Dan kalau kita sudah kecolongan, ya istilahnya anak kita sudah dinista, ya udah selesai gitu. Istilahnya udah tercemar gitu. Dan itu akan menjadi satu presiden buruk. Kena mental health-nya mereka akan sangat terganggu bahkan bisa sampai seumur hidup mereka loh. Ya, kemudian apa? Kemudian komunikasi baik antara orang tua dan anak itu perlu dijaga. Caranya gimana? Harus sering mengadakan heart to heart conversation. Jadi pembicaraan dari hati ke hati gitu ya. Satu hal yang aku pelajari gitu, baik sekali kalau orang tua itu pada akhir hari itu sebelum anak tidur gitu ya, ditemani dulu kan kita kiss good night terus diselimutin. Nah disitulah kita bisa ngajak mereka bicara gitu, gimana harimu hari ini. Tapi bukan menceritakan tentang pencapaian-pencapaian atau apa yang terjadi di sekolah, tapi lebih kayak perasaannya. Hari ini kamu happy nggak? Ada merasa kecewa nggak? Nah yang dicek itu perasaannya. Karena ketika kita ngecek perasaan itu bisa nyambung gitu loh, connect dari hati ke hati gitu. Nah itu perlu rasa aman ya dari anak kepada orang tua. Karena kadang-kadang orang tua merasa nggak sabar dengan anak-anaknya. Nah tentunya ini anak itu kan kita selalu ngajarin gini nih. Orang tua tugas utamanya bukan mendidik anak. Tetapi tugas orang tua adalah menjadi patron, menjadi contoh buat anak-anaknya. Memberikan teladan. Jadi ketika orang tua sudah terbiasa menjadi teladan sejak anaknya itu masih kecil, kan istilahnya kita tahu bahwa anak-anak kita itu memandang kita dengan we are the world gitu loh, for them ya. Orang tua itu adalah dunia bagi anak-anak ketika mereka masih kecil banget. Gitu, mereka nggak ngerti apa-apa, pulang pun ditunggu gitu loh. Kalau nggak ketemu pun kayaknya nggak mau tidur, nggak mau makan dan yang lain-lain. Nah, ketika orang tua pada fase ini, pada waktu fase anak-anak bisa membangun kepercayaan dengan anaknya dan itu istilahnya hubungan heart to heart itu enak dijangkau, dilakukan, maka ketika anak lebih besar lagi dan lebih besar lagi dalam beberapa fase kehidupannya, ini akan lebih memudahkan bagaimana hubungan itu bisa terjaga dengan baik. Betul? Iya, tapi masukan dari aku adalah membicarakan perasaan. Jadi bukan cuman hal-hal yang logik, bukan cuman tentang cita-cita impianmu besok kalau gede pengen jadi apa. Tapi perasaan itu juga perlu dibincangkan. Nah, misalnya aku tadi marah di sekolah, kenapa marah? Masa temanku ngatain aku gini? Nah itu penting untuk dibahas. Atau misalnya aku sedih, kenapa? Karena tadi ada yang memperlakukan ini terhadap aku. Nah perasaan-perasaan itu perlu dibahas supaya kita bisa mengenali anak kita. Dan anak kita bisa kita tuntun untuk mengenali perasaannya. Ya, gitu. Tapi bagaimana kalau orang tua kan nggak punya, semua itu nggak punya knowledge tentang counseling gitu ya. Jadi kan orang tua jadi konselor nih. Nah mungkin Debbie bisa bagikan beberapa tips-tips singkat bagaimana orang tua yang menjadi konselor itu. Ya dengan cara orang tua hadir buat anak-anaknya untuk mendengarkan mereka. Kebanyakan orang tua itu ya terlalu banyak ngomong gitu. Tapi nggak mau dengerin anaknya. Ketika anaknya ngomong tuh kayak udah papa sibuk, mama sibuk. Oke. Udah tahu. Ini duit. Gitu kan, udah sana masih sibuk gitu kan. Jadi anaknya tuh kayak selalu merasa tersisihkan. Akhirnya anaknya juga malas untuk ngomong sama orang tuanya. Orang tua aku gak pernah ada waktu buat dengerin aku gitu kan. Padahal mendengarkan itu adalah satu skill yang perlu kita punya dan kita kembangkan. Kalau kita pengen bisa menjadi konselor buat anak-anak kita harus mau mendengarkan mereka. Seremeh apapun yang mereka ucapkan, nggak masuk akal apapun topik yang sedang dibicarakan. Tapi kalau kita hadir,
kita mendengarkan mereka, maka mereka tahu mereka tuh bisa percaya sama orang tuanya. Ya, aku rasa anak-anak juga pintar ya untuk mendeteksi orang tuanya tulus atau enggak. Makanya itu kalau komunikasi sama anak, ada orang yang ngajarin gini nih ya. Komunikasi itu body language itu penting banget. Mata kita melihat, Empat mata. nggak nyambi. Terus kemudian tangan kita juga involve. Makanya kalau kita lihat ada motivational speaker itu mereka akan ngomongnya bukan cuma diem gini aja kayak patung, tetapi tangannya juga involve. Kadang-kadang tentunya nggak perlu pakai flip chart, nggak perlu pakai PowerPoint gitu ya. Tetapi anak pengen tahu gestur dari orang tua, intonasi bicara, ini penting banget. Nah terus kemudian ini mungkin deh bisa kita ajarkan juga. Kan istilahnya konselor itu tidak boleh turut campur untuk membuat keputusan bagi anak atau bagi konselingnya. Ini dalam case ini gimana menurut kamu? Oh lain ya, kalau Ya, itu kan makanya. konselor yang profesional terhadap kliennya. Ya. Jadi konselor tidak bisa mengambilkan keputusan buat kliennya. Tapi kalau ini dalam hal orang tua kepada anak, apalagi kalau anak di bawah umur, tentunya orang tua masih punya hak untuk mengambilkan keputusan buat dia gitu kan. Cuman kalau anak sudah mulai masuki masa remaja, alangkah baiknya kalau anak itu juga di trigger untuk berpikir sendiri gitu. Jadi berikan diskusi yang membangun gitu kan. Jadi anak punya opini begini. Orang tua kasih juga opini begini. Ayo kita riset, ayo kita tunjukkan dunia pada mereka. Nah setelah itu, setelah ditimbang-timbang, ini baiknya, ini buruknya menurut kamu, keputusan apa yang akan kamu ambil? Nah, Betul. kalau udah ditimbang-timbang gitu, pasti kan anak akan mengambil keputusan yang benar karena dibarengin sama orang tuanya untuk menimbang. Ya. Nah ini cuman dalam hal berkomunikasi ini kita perlu tahu memang kita bukan konselor profesional dan itu bukan klien. Ini penting banget. Ya. Makanya kalau memang orang tua tadi berhubungan dengan poin sebelumnya, kalau memang tahu kondisi sekolahnya memang sudah tidak bagus, tidak aman. Nah walaupun anak berusaha untuk melobi untuk nggak apa-apa deh aku sekolah di sini aja karena temanku udah banyak gitu ya. Maka orang tua harus mengambil sikap penting nih untuk istilahnya gini loh, orang tua you are a parent, you are not a friend gitu. Jadilah orang tua yang mengambil keputusan memimpin hidup anak kamu karena apalagi anak-anak yang istilahnya belum kuliah nih terutama ya, yang masih SD, Di SMP, bawah SMA, umur. di bawah umur. Kalau memang perlu orang tua otoritatif dan kemudian mengambil keputusan, pokoknya kamu harus pindah dari sekolah itu karena papa mama lihat ini udah data-datanya nggak bagus. Perasaan nggak enak, ngelihat kondisinya nggak bagus, kamu pindah. Gitu. Walaupun anak berusaha melobi, orang tua harus bisa memberikan data juga kepada anaknya. Ini demi kamu, supaya kamu lebih aman. Apalagi sudah ada beberapa orang yang menjadi korban pelecehan seksual di sana. Maka mau nggak mau, harus dikonsider bahwa orang tua harus terjun mengambil keputusan sepihak. Ini penting banget. Jangan sampai kemudian orang tua terlalu mementingkan selalu perasaan anak. Nggak bisa. Ada waktunya ada perasaan anak. Tetapi kalau kita ngomong dalam konteksnya hari ini adalah pelecehan seksual. Kalau ada korban-korban pelecehan seksual maka yang teraman bila perlu pindahkan anak kita dari tempat yang satu ke tempat yang lain yang lebih aman. Gitu ya. Berikutnya kenali perubahan perilaku terhadap anak. Jadi ini bisa menjadi deteksi dini gitu ya. Kalau anak yang biasanya ceria kemudian tiba-tiba pemurung gitu kan. Kalau anak yang biasanya suka pergi main sepedaan di luar kalau pulang sekolah, tiba-tiba dia mengurung dirinya di kamar. Nah itu orang tua harus alert untuk bertanya ada apa dengan kamu gitu kan. Ya. Nah supaya bisa membantulah untuk ketahuan gitu. Aku ada perasaan gak nyaman nih karena di sekolah guru itu kenapa deket-deketin aku terus. Kenapa megang-megang dengan cara yang aku gak nyaman. Nah itu kalau udah ketahuan kayak gitu bisa dicegah lebih dini gitu. Jangan sampai kecolongan itu tadi gitu kan. Nah tapi sekarang balik ke kasus yang tadi kita bilang ya. Karena dia adalah anak yatim piatu. Jadi kan orang tuanya tidak ada untuk memperhatikan dia seperti ini. Maka yang harus step in itu adalah keluarga besarnya. Di mana dia bertumbuh gitu kan. Kalau memang dalam keluarga kita ada yang ketimpangan seperti ini. Apakah nggak punya mama, apakah nggak punya papa atau nggak punya kedua-duanya. Dan katakanlah kita adalah om apa tante yang dititipin anak ini. Untuk membesarkan anak ini atau opa oma yang dititipin untuk membesarkan anak ini, maka itu sudah menjadi tanggung jawab dari keluarga besar. Keluarga besar perlu juga untuk memperhatikan mereka seperti memperhatikan anaknya sendiri loh, gitu. Betul, Jadi kalau seperti itu caranya, maka bisa melakukan pencegahan-pencegahan seperti kalau orang tuanya masih hidup gitu. Dan selain itu juga gereja perlu berfungsi di sini ya.
Kalau pas anak itu datang ke gereja di hari Minggu, nah itu bisa diperhatikan untuk pencegahan dini tadi itu. Betul, betul. Nah, tentunya khususnya kepada kalian yang merupakan korban daripada pelecehan seksual. Kalian perlu tahu bahwa Tuhan tidak membenci kalian, gitu. Ini perlu sekali untuk didengar bahwa Tuhan mengasihi kalian. Mungkin akan ada pertanyaan, kenapa Tuhan mengizinkan ini? Kenapa Tuhan mengizinkan itu? Jujur aja kami nggak bisa jawab, gitu ya. Kami tidak tahu konteksnya, ujung dan pangkalnya. Tetapi kita juga merasa prihatin sekali kalau misalnya ada orang-orang yang menyaksikan episode ini dan kamu sudah pernah menjadi korban pelecehan seksual. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tuh nggak tinggal diam gitu ya. Tuhan tahu caranya untuk memulihkan. Selama kamu bersedia untuk membuka diri kamu kembali, belajar untuk menyadari bahwa hal itu sudah berlalu. Kamu tidak bisa merewind. Mungkin dengan lebih mudah aku mengatakan ini, it's true. Tetapi kamu nggak bisa lagi mengalter atau merubah atau membuat jam itu untuk kembali ke masa itu dan menghindarinya. Tetapi yang sekarang adalah bagaimana caranya kamu berdamai dengan diri kamu dan kemudian memakai pengalaman-pengalaman yang berharga yang sangat mahal ini, yang sangat menista kamu untuk kamu bisa bersuara untuk bagaimana pelaku-pelaku itu nggak cuman bebas begitu aja, gitu ya, tetapi membuat awareness. Apa yang kami lakukan ini supaya membantu daripada orang-orang yang dikorbankan ini atau menjadi korban, supaya kamu tahu bahwa Tuhan nggak diam nih. Makanya Tuhan berbicara melalui kami, melalui podcast ini untuk ngomong, untuk address sesuatu bahwa masa depan itu sungguh ada. Itu demikian kata firman Tuhan. Nah, firman Tuhan belum memberikan warning nih di Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Di sini firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ini penting. Untuk setiap mereka yang sudah menjadi korban, sadari bahwa masa depan itu sungguh ada. Untuk kalian yang belum pernah menjadi korban KDRT ataupun pelecehan seksual, puji Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Makanya lindungi keluarga kamu, lindungi istri kamu, lindungi suami kamu, lindungi anak-anak kamu, lindungi putri kamu dan putra kamu, supaya kita bisa mengerti bahwa kalau misalnya ini sampai kamu melepaskan mereka, even ke sekolah, itu bisa menjadi satu ranah yang menjadi tempat predator untuk mencari mangsa. Jadi kita harus berhati-hati dalam segala sesuatu, tidak perlu paranoid, tetapi dengan cara apa yang kami bagikan ini, minimal kalian akan mendeteksi dini dan sudah istilahnya melakukan tugas kalian untuk menjaga bagaimana anak-anak kita nggak menjadi korban. Boleh aku tambahin sedikit nggak? Silakan. Aku tiba-tiba teringat, hati-hati juga dengan yang namanya playground. Karena zaman sekarang kan papa mama mungkin perlu meeting sama orang, jadi anaknya ditaruh di playground yang bisa ditinggal 1 apa 2 jam gitu kan ya, terus bayar gitu. Tapi terus anaknya dalam pengawasan siapa gitu loh ya. Nah berhati-hati karena kita kan nggak tahu siapa aja yang main di playground itu gitu. Bukan loh. cuma playground ya, tapi even juga apa tuh namanya? Daycare center. Daycare center gitu kan, itu harus berhati-hati juga gitu. Ya, jadi kalau milih daycare center, milih yang ada CCTV kameranya misalnya gitu. Nah kalau playground itu karena biasanya kan nggak ada CCTV kamera di playground. Anak-anak main dengan bebas dengan sesama anak yang lain. Tapi kan bisa aja gitu loh, ada orang yang nyusup masuk gitu. Apakah pekerja di sana, di playground itu, apakah orang predator yang memang bayar karcis masuk untuk main di sana gitu, main-main dengan anak-anak itu tapi nanti melakukan pelecehan. Nah, itu harus kita waspadai. Jadi jangan biarkan anakmu untuk bermain sendiri dalam waktu yang lama tanpa kamu ada di sana untuk ngawasin mereka gitu. Betul. Makanya itu sangat penting sekali kalau kita misalnya juga bisa mengerti akan hal-hal itu, untuk tahu, maka itu akan lebih memudahkan orang tua untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, terutama untuk anak-anak. Atau kalau pergi pijit juga, kadang-kadang kita bawa anak kita untuk pergi pijit. Nah itu pastikan orang tuanya ada di situ bersama dengan anaknya gitu, supaya tidak ada kesempatan-kesempatan untuk terjadi pelecehan seksual terhadap anak-anak kita. Betul sekali. Oke, yuk pemirsa sekalian, ada 2 buku nih yang perlu kalian miliki. Yang pertama, silakan Deb, dijabarkan Deb. Ya, yang pertama ada buku Love Revolution. Dari buku inilah podcast Love Revolution ini diadakan. Buku ini sangat-sangat membantu untuk kita yang mau masuk ke dalam pernikahan atau buat kita yang sudah menikah. Di buku ini ada 12 bab yang mana semuanya diperuntukkan untuk keluarga. Ya, buku berikutnya tentunya ini yang udah semoga tidak asing lagi, yaitu Bangkit Lagi. Apakah kalian sudah follow? Ada
Instagramnya kalau Love Revolution tentunya Love Revolutioner. Kalau Bangkit Lagi adalah Aku Bangkit Lagi. Follow Instagramnya dan dapatkan buku ini. Kalian bisa langsung dapatkan di Tokopedia. Dari bukunya aja sudah kita tahu Bangkit Lagi. Jadi kalau kalian misalnya saat ini lagi mengalami keterpurukan, percayalah kalian tidak sendirian. Kami menulis buku ini berdasarkan suatu pengalaman yang sangat pahit yang pernah terjadi pada kehidupan kami. Dan kemudian kami jabarkan langkah-langkah yang very konkret yang saya rasa ini mudah untuk kita mengerti dan pelajari. Bukan cuma belajar daripada apa yang kami alami, tetapi bagaimana menerapkannya dalam kehidupan Anda. Dapatkan di Tokopedia, ada linknya di description. Dan kemudian tentunya ada QR-nya. Dan kita percaya dari buku-buku ini bisa menjadi berkat buat Anda. Sekaligus memberikan dukungan supaya podcast ini bisa tetap berlangsung dengan baik. Podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.